Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhairul Umam, NPM saya 25312120. Prodi Informatika kelas IF 25DX. Sini saya akan menjelaskan tentang materi zakat yang dari dosen pengampu yaitu Muhammad Asgab Aznan Siregar MH. Lanjut. Pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat dari tumbuh, berkembang, bersih, suci. Setelah menurut istilah, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi setelah istilah itu, sejumlah harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Terus kemudian, dari zakat, waqimus sholata wa atu zakat wa arka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah seperti orang-orang yang ruku. Rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ini dalilnya. Terus lanjut, zakat yang pertama itu zakat fitri. Zakat fitri artinya berbuka atau berhenti berpuasa. Karena berbuka atau berhenti berpuasa, Idul Fitri artinya hari raya. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah selesai berpuasa dan yang mempunyainya. Zakat fitrah, zakat fitri, zakatul fitri. Ya, intinya zakat fitrah. Dari dalilnya. Ini dalilnya juga. Terus lanjut, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap muslim yang sebagai harta yang kerja sebagai berikut: milik penuh, berkembang, mencapai 1 nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang. Ini ketentuannya. Dia diwajibkan zakat itu udah melebihi 1 nisab, mencapai 1 nisab. Terus nisab. Ini nisab untuk orang yang mempunyai peternak 5 ekor unta, 1 ekor kambing, 30 ekor sapi, 1 ekor anak sapi. Jadi jika kita mempunyai 30 ekor sapi, maka kita harus menzakatinya, yaitu 1 ekor anak sapi. Kalau 60 berarti 2 ekor. Kalau 120 berarti 4 ekor anak sapi. Terus ini ketentuannya bisa dilihat sendiri. Nah, ini mata uang nisab 20 dinar, 1 dinar. Ini buat emas, ini buat perak, ini buat uang kertas. Lanjut, zakat perdagangan. Zakat pertanian dan buah, ini wasok. Nah, ini ada ketentuannya. Zakat yang wajib dikeluarkan 5% jika disiram, 10% jika diairi air hujan atau sungai. Ini ketentuannya. Terus zakat harta karun, rikas, temuan milik orang terdahulu, nisab senilai 55 gram emas. Barang nih ada zakatnya terbesar 2,5 atau 5 atau 10%, tergantung berat ringannya usaha pertambangan. Ini tergantung. Kalau misalnya masih dikit-dikit ya pakai 2,5. Zakat profesi ini adalah pekerjaan halal yang menghasilkan uang. Pasti tertentu. Jadi ada dalilnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 276. Zakat profesi 1 dinar
dikiaskan pada uang karena profesi menghasilkan uang yaitu menghasilkan setahun senilai 55 gram emas atau 20 dinar. 1 dinar itu sama dengan 1 koin emas 22 karat sebesar 4,2. Harga 1 dinar pada 2010 ini mencapai 1.500.000 juga. Itu harga 1 dinar. Penerima zakat innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allaqati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidhah minallahi wallahu alimun hakim. Ini surat At-Taubah ayat 60. Untuk orang-orang fakir, hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang menggunakan hatinya. Jika kalian ragu, serahkan saja kepada pengurus zakat, biar mereka yang mengambil alih dari si pemberi zakat. Fakir miskin, orang yang tidak punya harta dan usaha sama sekali. Orang-orang yang tidak punya usaha dan tidak punya harta sama sekali. Itu termasuk orang miskin. Nah, bagaimana jika ada orang yang tidak punya usaha tapi belum tercukupi? Nah, ini ada kriteria sebagainya berupa pertolongan yang teratur dan terselubus untuk mengentaskan kefakiran miskinan. Ini ada ketentuannya. Terus ambil zakat itu muslim mukallaf, jadi tidak boleh jika ada amil zakat yang menerimanya itu adalah orang fakir ataupun orang non Islam. Terus ini mu'alaf satu jenis memerdekakan hamba sahaya. Hadiah zakat dipergunakan untuk membeli hamba sahaya, kemudian diperdagangkan. Zakat dapat pula untuk menembuskan tawan muslim dari musuh-musuh kafir. Jadi zaman dulu boleh juga zakatnya itu buat untuk memperdagangkan budak dan menjadi hamba sahaya. Orang yang berutang hak terima zakat kan, kemudian tidak memiliki kekayaan yang cukup untuk melunasi hutangnya. Jadi jika ada orang punya piutang yang cukup besar, terus penghasilannya dikit, maka itu juga boleh berhak untuk mendapatkan zakat. Terus lanjut, fisabilillah, orang yang di jalan Allah, melakukan puasa dakwah. Musabil yaitu para musafir, saling memberikan bantuan untuk kembali ke negerinya. Jadi ketika ada orang yang musafir terus berhenti di tempat kita, terus dia lupa kehabisan energi, tenaga ataupun mata pencaharian, maka orang tersebut berhak mendapatkan zakat. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendirikan berinfak dan memberi berakhlak dengan akhlak Allah, mengobati hati. Dan intinya itu hikmahnya itu ya adalah itu mendekatkan diri kepada Allah. Terus zakat.